Tips untuk keluar negeri, apalagi bagi teman-teman yang masih baru ya, atau pertama kali keluar negeri pasti masih bingung nih, atau gimana caranya keluar negeri dengan mudah gitu ya, apa aja yang diperlukan gitu. Ikuti terus video ini, saya akan videokan terus dan memberikan informasi ke teman-teman saat saya transit nanti di Dubai. Oke. Untuk boarding ini penerbangan ke Dubai pakai Emirates ini lumayan rame ya. Tuh, kondisinya rame total. Nah, ini kita udah check-in, udah boarding. Sekarang kita lanjut untuk nyari, kita akan ke gate 9. Jadi pastikan setelah boarding check-in gitu dikasih boarding passnya gitu, nanti lihat di gate berapa ya. Nah, kita lanjut ke nyari ke gate 9. Jadi gate 9 ke depan lagi sana ya. Oke. Ini gate 1 sampai 7, gate 8, kita cari gate 9. Jadi ini dia, kita udah di gate 9 ya. Jadi pastikan di boarding passnya sesuai dengan nomor ini ya. Kalau di gate 9 di sini saya udah selesai check-in, udah selesai boarding, udah melewati imigrasi, dan semuanya udah saya lewati, udah dapat boarding. Jadi di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman tips mudah keluar negeri. Oke, yang pertama, jika teman-teman berencana keluar negeri untuk menjadi turis, yang perlu kita perhatikan atau yang kita persiapkan adalah satu, sudah pasti paspor. Kedua, visa turisnya ya. Kalau misalnya visa turis, ada beberapa negara yang memberikan visa turis berupa paper, ada beberapa negara yang memberikan visa turis yang sudah tertempel di paspor gitu ya. Yang ketiga, selama pasca pandemi jangan lupa selalu membawa vaksinnya ya, bukti vaksinnya dosis lengkap ya. Oke, itu dia. Dan untuk teman-teman yang masih pemula atau maksudnya baru pertama kali mau keluar negeri, jangan lupa selalu menyiapkan dokumennya selengkap-lengkapnya ya. Dan biasanya sih kalau kita masih baru mau keluar negeri itu pasti rata-rata kita ditanya nih sama orang imigrasi gitu, apa tujuannya keluar negeri, berapa lama di sana gitu ya. Dan ketika kita dikasih pertanyaan seperti itu, jawab aja dengan santai sesuai dengan dokumen teman-teman yang punya. Misalnya saya mau keluar negeri jadi turis selama 30 hari sesuai durasi visanya 30 hari gitu ya. Dan itinerary perjalanannya jangan lupa selalu di print kan, karena terkadang imigrasi juga atau petugas airline, ketika petugas airline itu agak teliti, mereka akan menanyakan hal seperti itu. Oke, itu tips untuk teman-teman yang ingin menjadi turis gitu. Kedua, jika teman-teman ingin bekerja di luar negeri gitu, jangan lupa membawa dokumennya seperti satu, paspor, kedua kontrak kerja, dan ketiga nomor telepon yang bisa dihubungi di negara tujuan yang memberikan pekerjaan kepada teman-teman nih. Dan keempat, selalu menyediakan bukti vaksinnya dosis lengkap gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri, otomatis kan harus tahu perusahaan apa di luar negeri atau bekerja di mana di luar negeri, harus membawa print out kontrak kerjanya gitu ya, karena terkadang imigrasi akan menanyakan itu jika kita baru pertama kali itu ke luar negeri. Beda halnya kalau kita udah 2 kali 3 kali, kita cuma memberikan paspor, tiket, dan KTP di negara tujuan gitu ya. Karena biasanya kalau kita tinggal di negara lain itu selama lebih dari 6 bulan kita akan mendapatkan KTP ya gitu. Nah, yang ketiga, jika teman-teman ingin berangkat ke luar negeri, misalnya menjadi mau magang gitu ya, apa yang perlu kita siapkan sama seperti berikutnya sebelumnya gitu: paspor, visa magangnya, vaksin dosis lengkap, dan jika pertama kali untuk magang ke luar negeri, siapkan semua dokumennya yang lengkap dan menjawab pertanyaan imigrasi sesuai dengan dokumen yang teman-teman punya gitu. Misalnya magangnya 3 tahun,
tanya imigrasi, saya kan magang ke luar negeri selama 3 tahun dari tanggal sekian berakhir tanggal sekian gitu ya. Dan nomor telepon yang akan bisa dikontak luar negeri. Oke teman-teman, cuma itu saja apa namanya tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Penjawabnya di Jakarta di imigrasi atau di airport manapun, jangan khawatir atau selalu santai jika diberi pertanyaan oleh petugas bandara gitu ya. Dan kali ini saya masih di Bandara Jakarta, saya akan melanjutkan perjalanan dan ya saya akan terbang ke Eropa, ke Brussels dengan menggunakan Emirates Airways, dan otomatis saya akan transit di Dubai. Dan bagaimana tipsnya ketika kita transit juga saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan akan melanjutkan video ini. Jadi jangan skip video ini, ikuti terus video ini sampai saya tiba di negara tujuan gitu ya. Jadi sekarang saya masih di Jakarta, saya akan melanjutkan perjalanan ke Brussels dan akan transit di Dubai. Oke, ikuti terus video ini. Dan jika teman-teman punya pertanyaan seputar airport Jakarta atau bagaimana check-in, bagaimana imigrasi, bagaimana bagasi, teman-teman bisa komen di bawah atau bisa komen di video ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan ke teman-teman, atau teman-teman bisa memutar video sebelumnya yang pernah saya bikin, karena sebelumnya juga saya pernah membuat video, tetapi masih banyak pertanyaan dari teman-teman tentang kondisi bagaimana jika kita transit, bagaimana kita jika diberi pertanyaan di imigrasi gitu ya. Oke teman-teman, ikuti terus video ini dan sampai jumpa di Dubai. Oke, bye bye. Kita udah sampai di Dubai. Sampai di Dubai akan lanjut lagi penerbangan nanti. Jadi saat di terminal jangan lupa selalu mengikuti papan informasi seperti ini, nomor gate-nya, dan ikuti sesuai petunjuk ya, tanda panahnya. Baik teman-teman, jadi saat ini saya udah di Dubai ya, saya udah di Dubai. Setelah tiba di Dubai, jangan lupa kita akan mengikuti rute untuk boarding pass keduanya. Jadi ini boarding pass pertamanya yang kita udah pakai dari Jakarta ke Dubai. Sekarang kita mengikuti boarding keduanya dari Dubai ke penerbangan lanjutannya ya. Nah, untuk penerbangan mengikuti rute dari boarding keduanya itu kita harus melihat jam penerbangannya ya, dan gate berapa. Oke, jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman sekalian. Oke, jadi ini penerbangan lanjutannya dari DXB. DXB itu kode airport di Dubai ya, tujuan ke Brussels. Oke, jadi di sini terlihat jam penerbangannya itu jam 14.20 atau jam 2.20 ya. Nah, di sini kasusnya kan di sini belum tertulis di gate-nya gate berapa. Jadi apa yang kita harus lakukan kalau misalnya ini dari gate-nya ini masih kosong, kita harus ke gate mana belum tahu ya. Jadi kita harus nanya langsung ke counter Emirates ya, dan mengikuti papan informasi seperti ini. Ini papan informasi, kita lihat misalnya ada penerbangan ke Brussels dengan jam yang sama. Nah, kebetulan saat ini kan masih pagi ya di Dubai gitu. Nah, ini masih pagi di Dubai, jadi belum tertera untuk penerbangan lanjutannya gitu. Oke, jadi selalu pantengin papan informasi atau papan penerbangan seperti ini. Jika kalian punya waktu transit yang panjang, bisa manfaatin waktunya untuk keliling bandara, apalagi kayak Dubai ini bandara besar banget ya. Biasa ke shopping center,
Ya, jangan lupa selalu kontrol atau lihat papan informasi. Jadi ini gate saya sudah buka. EK 181 tujuan Brussels, gate B22. Oke. Jadi kita lanjut ke gate 22. Ini sekarang kita udah di gate 22 penerbangan ke Brussels ya, jam 14.20. Ini saya udah di gate 22, sebentar lagi buka dan kita akan lanjutkan penerbangan. Oke, sekarang udah buka, nanti kita bakal kontrol paspor di sini. Paspor sama tiket lagi dikontrol ya di situ. Yuk, kita lanjut lagi. Ya, jadi pas tadi di border control yang dicek cuma apa? Yang dicek kembali lagi, cek seperti saat kita check-in di Jakarta ya. Di sini masih ngecek lagi paspor, boarding passnya sama KTP-nya, atau kalau kalian berangkat menggunakan turis visa berarti visanya, visa turisnya ya, begitu. Jadi di pas mau naik ke pesawat lagi kita harus menunjukkan lagi paspor, boarding pass sama visa atau KTP-nya ya, KTP di negara tujuan ya. Dan kita mau lanjut lagi ke pesawat. Ini udah di ruang tunggu, udah melewati boarding pass kontrol lagi untuk transitannya. Ini udah di dalam ruangan menunggu berangkat masuk ke pesawat lagi. Lanjut ke pesawat. Akhirnya landed di Brussels ya. Ini kita udah sampai di Brussels. Ya, lagi pada antri nih ke imigrasi ya. Dan di sini nih, yang orang kadang deg-degan itu kalau masuk Eropa karena imigrasinya agak lumayan ketat. Antri ke imigrasi. Akhirnya selesai juga lewat imigrasi. Kita sekarang tinggal ngambil bagasi. Wow, masih rame tuh. Nah, kita tinggal ngambil ke bagasi ya. Ya, so far di imigrasi tadi tidak ditanya apa-apa ya, cuma ngasih paspor terus identitas yang lain, udah selesai gitu. Ini tinggal kita ngambil bagasi. Nah, tinggal di Brussels Airport. Sekarang tinggal nunggu jemputan